Ya, tidak hanya soal kesemrautannya, belakangan ramai pemberitaan soal kabel yang membahayakan pengguna jalan. Mulai dari kabel menjuntai yang sebabkan pengemudi ojol meninggal dunia, hingga mahasiswa yang akhirnya harus menjalani hidup dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Saya akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Abjatel, Jerry Mangasa Swandi. Halo, selamat sore Pak Jerry. Selamat sore Mas, selamat balik. Oke, Pak Jerry, ini bagaimana hasil koordinasi maupun keputusan yang diambil dengan pemerintah terkait dengan kabel udara yang semraut ini? Ya, selamat sore Mas, perlu kami sampaikan kepada teman-teman pemirsa yang ada di Indonesia, bahwasanya kami menaruh prihatin atas kejadian yang disebabkan pemberitaan yang viral sekarang. Yang kedua adalah tim Abjatel telah melakukan visit bersama dengan Pemprov DKI Jakarta pada 4 Agustus, di mana hasil dari tersebut dapat beberapa poin. Pertama, adanya komitmen kita bersama-sama Pemprov dengan 5 sudin dalam perapian atau grouping kabel di seluruh DKI Jakarta dalam hal kabel pelintas atau crossing. Yang kedua, kita berupaya menemukan hal-hal yang mungkin dilakukan cepat terhadap penurunan kabel crossing atau perintasan di jalan supaya tidak jadi hal yang sama sedemikian rupa. Perlu kami sampaikan juga hal ini juga jadi perhatian yang tidak kalah hebatnya dibutuhkan semua stakeholder terkait termasuk pengawasan bersama terhadap penggunaan jalan. Demikian, Mas. Oke, Pak Jerry, soal merapikan kabel ini sebenarnya apakah ada target yang akan dilakukan sampai kapan dan juga kapan kabel-kabel ini bisa kembali rapi begitu, mengingat bahwa tidak hanya di Jakarta tetapi juga ada wilayah-wilayah lain ya Pak? Ya, maksimal secara instruksi saya telah memberitahukan kepada semua stakeholder yang ada di internal ke seluruh operator wilayah Abjatel dalam hal perapian jaringan bisa kabel fiber optik. Perapian atau penataan jaringan aktivitas kabel fiber optik itu dibagi tiga, dan itu sudah lumayan lama ya. Terlebih poin pertama adalah grouping kabel. Itu sudah menjadi komitmen bersama kolaborasi asosiasi dengan sektor atau sektor terkait bersama OPD. Kedua, khusus di DKI Jakarta sebagai contoh, Abjatel telah menurunkan kabel udara ke kabel tanah kurang lebih sepanjang 200 km kurang lebih. Sehingga ini menjadikan bukti nyata kolaborasi tersebut. Apakah cukup? Mungkin belum. Apakah berbuah hasil? Ya, tapi belum signifikan. Jadi kami secara internal jadi meningkatkan kolaborasi bersama dan sinergi kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Marga DKI Jakarta termasuk Dinas Ketiga. Yang terakhir adalah tentunya kolaborasi adalah SDOT, walaupun mungkin perlu ada pendalaman hal beberapa termasuk tanpa terkecuali dari sisi regulasi pembuangan biaya yang masih berproses, dan kami juga membawa ini kepada komunikasi ke Kominfo sebagai pusat sektor telekomunikasi. Di beberapa daerah, beberapa SDOT telah terjadi juga di beberapa kota ya, selain DKI Jakarta ada di Bandung, ada di Semarang, dan di Bali, dalam hal ini Kabupaten Badung. Dan ini butuh effort bersama semua stakeholder, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk menuangkan apa yang diharapkan dari semua pimpinan-pimpinan nasional yang mempunyai konsen yang sama. Kita ingin juga mohon dukungan dari semua masyarakat agar dapat memberi dukungan terhadap pelaksanaan tersebut. Demikian, Mas. Oke, Pak Jerry, ini berbicara soal kabel udara ini kan sudah berlangsung cukup lama. Nah, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan sehingga pemindahan kabel ini untuk berada di dalam tanah itu cukup lama juga? Apakah ada syarat-syarat ataupun kendala yang mungkin saja didapatkan oleh pihak vendor ataupun bagi pihak pemerintah sehingga hal ini urung dilakukan, bahkan bisa dibilang cukup lambat begitu? Ya, kami juga tidak mau menyatakan lambat atau mungkin lalai dan semacamnya. Memang butuh dukungan untuk tepatnya kolaborasi dan sinergi ya, Mas. Dan hal ini memang keniscayaan dari Asosiasi Abjatel Penurut Kabel Keniscayaan. Tapi perlu diketahui mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja termasuk PP 46 2021 di pasal 21 ayat 1 dan 2
di mana disebutkan pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan juga APBD atau APBN terhadap itu. Dan kami menunggu kolaborasi ini bersama dengan industri dapat dipenuhi bersama-sama harapan tersebut. Pertama itu. Kedua, terdapat SKB 2 Menteri, Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo di 2018 terhadap pengguna jaringan pasif. Jadi SJUT itu juga bisa di dalam tanah atau di atas tanah. Atas tanah dalam bentuk full bersama sebagaimana harapan yang juga disampaikan Pak PJ Gubernur DKI Jakarta. Secara nasional, memang ini lagi dalam pembahasan mahasiswa terhadap penanganan khusus atau extraordinary penataan jaringan kita sebagai bentuk dari harapan tujuan S3 kota. Dan hambatan-hambatan tersebut memang situasi berproses. Memang sudah cukup lama ya kita lakukan penataan, tapi belum sangat signifikan. Kami berharap ini masalah suatu waktu dan dukungan penuh dari semua pihak terhadap aksi atau juga. Demikianlah. Pak Jerry, kalau ada yang mengatakan bahwa memang benar begitu kenyataannya di lapangan bahwa dalam pemasangan kabel ini dilakukan secara sembarangan, yang penting mendapatkan keuntungan. Bagaimana respon dari Pak Jerry? Ya, secara regulasi, Mas Iqbal, sesuai dengan amanat dari Permen PUPR nomor 20 tahun 2010, itu minimal ketinggian kabel dari atas permukaan tanah 5 meter. Ya, jadi jelas sudah diatur secara teknis dan memang perlu pengawasan bersama secara berkala. Memang kalau saya ambil sampel di Jakarta itu dilakukan berkala sama Dinas Marga ikut begitu. Dan di dalam klasifikasi jalan, mungkin kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu juga ada klasifikasi jalan yang perlu diawasi bersama-sama dengan, kalau kita lihat di bagian kedua ruang lalu lintas paragraf 1 kelas jalan pasal 19 ayat 2 ada pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas. Misalnya jalan kelas 1 itu nggak boleh lebih dari 10 ton. Nah, ini perlu pengawasan dari semua pihak. Kami berharap sinergitas dan kolaborasi ini agar hal-hal yang terjadi sesuai dengan kejadian-kejadian tidak terjadi lagi. Contoh, Mas Iqbal, perlu kita lihat cermati kejadian-kejadian yang terjadi ya, karena mungkin ada beberapa SOP nggak terlaksana. Misalnya kita sudah melakukan ketinggian yang sesuai SOP, tapi ada kendaraan yang melewati perlintasan kabel tersebut tidak sebagaimana mestinya tingginya, sehingga akhirnya berikibat fatal. Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut, atas nama asosiasi kepada adik kita Sultan dan Ojol di Palmerah. Oke, Pak Jerry, terakhir terkait dengan pertanyaan tadi, ada warga di paket pengantar kami yang bertanya begitu, jika ada kabel yang semraut, kabel yang menjuntai, ataupun ada korban begitu yang timbul, nah mereka harus tanya ke siapa, harus meminta pertanggungjawaban ke siapa? Mungkin Pak Jerry bisa menjawabnya. Memang laporan tersebut agak sulit kita jawab secara asosiasi ya, Mas. Memang bisa dilaporkan ke CRF atau JASI ya, atau ke pihak terkait dalam ini Pemprov DKI melalui mekanisme yang ada CRF. Nah, dalam hal pihak yang bertanggung jawab tersebut, kami juga berharap hal-hal tersebut menjadi kewenangan penyelidikan atau kepolisian terhadap hal-hal tersebut. Kami tidak mampu untuk menjawab diakibatkan oleh apa, karena secara prinsip, contoh di kejadian satu, member kita sudah melakukan press conference lagi berproses. Kami berharap kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi lagi pada kejadian korban tersebut. Baik, Pak Jerry, tentunya kita berharap agar kejadian yang melibatkan sejumlah warga begitu, yang akhirnya ada yang meninggal dunia dan juga sampai terganggu pernapasannya bisa segera teratasi, dan juga kabel-kabel yang semraut juga bisa segera ditindaklanjuti begitu, tentunya dengan dukungan oleh semua pihak. Terima kasih Pak Jerry Mangasa Swandi sudah berbicara dengan kami di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Pak.